Mendapatkan kembali otoritas spiritual Anda dari dunia alam roh. Kesaksian, saat mendengar seorang sahabat seimam berbicara tentang keadaan orang saat ini banyak alami tawar iman terlebih khusus bagi para pendeta, hati penulis langsung menjerit. Saat sate hadiratnya Bapa Roh Kudus menuntun penulis untuk menulis renungan ini, agar menjadi kekuatan bagi kita umatnya. Pertanyaan, satu, apa yang menyebabkan Musa tidak sampai kepada tanah perjanjian? Jawaban, karena Musa tidak menaati Tuhan untuk berbicara, bukan memukul batu karang. Baca Bilangan 20:8, 11, sehingga Musa tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian. Tuhan mengizinkan dia untuk melihatnya dari jarak jauh dari puncak pegunungan Pisgah, yang berada di sebelah timur sungai Yordan. Bacaan Alkitab hari ini, Kamis tanggal 7 Agustus tahun 24. Ibrani pukul 12:18-24 TB. 18 Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai. 19 Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. 20 Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini, bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. 21 Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. 22 Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. 23 Dan kepada jemaat anak-anak sulung, yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah, yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. 24 Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan, yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. 1. Tahap awal lokasi. Sebagian besar dari kita telah mendengar ungkapan kunci real estate ini berkali-kali. Lokasi penting secara rohani bagi kita sebagai orang percaya karena kita perlu beroperasi di alam roh surgawi daripada di alam daging kita yang duniawi. Kita dapat mengklaim dan menjalankan otoritas rohani kita hanya sejauh kita beroperasi dalam alam roh. Dalam Ibrani 12, kita melihat perbedaan antara kedua lingkungan ini. Gunung Sion melambangkan alam surgawi. Ini melambangkan masa ketika Allah bekerja melalui perjanjian Musa dan umat Allah hidup di bawah hukum Taurat. Gunung Sion melambangkan alam surgawi. Ini melambangkan masa yang kita jalani saat ini di mana Allah bekerja melalui perjanjian baru di dalam Kristus di mana umat Allah hidup di bawah kasih karunia. Jika kita tidak menyadari bahwa kita hidup dalam perjanjian kasih karunia yang baru, maka kita tidak akan terhubung dengan Roh Kudus dan tidak mampu berjalan dalam kuasa Tuhan. Hidup dan bekerja dalam alam roh memungkinkan kita terhubung dengan ibadah Tuhan, pemerintahan Tuhan, dan penyediaan Tuhan. Pertama, alam roh adalah tempat yang bercirikan orang-orang yang sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kedua, ini adalah tempat di mana Tuhan memerintah. Di ruang sidangnya, kita, sebagai orang percaya, telah diberi hak untuk membela kasus kita, menjalankan otoritas rohani dan kemudian mengambil kembali apa yang telah dicuri oleh musuh. Ketiga, Sion adalah tempat kita mengalami penyediaan Tuhan karena Dia memberi kita istirahat sehingga kita dapat berhenti berusaha mewujudkan sesuatu dengan menggunakan kekuatan kita sendiri dan, sebaliknya, membiarkan Tuhan bekerja secara berdaulat dalam kuasa-Nya. Ketika Anda beroperasi di alam roh, Anda memiliki lokasi spiritual baru, komunitas spiritual baru, dan perwakilan spiritual baru. Di lokasi baru Anda menyembah Tuhan bersama umat-Nya di kota surgawinya. Yesus adalah mediator dan arbiter Anda di ruang sidang Tuhan, jadi Anda tidak memperjuangkan kasus Anda, Yesuslah yang menjadi mediator. Dengan semua manfaat yang bisa dinikmati, mengapa kita sering merasa lemah, lelah, putus asa? Jika kita merasa seperti ini, berarti kita tidak terhubung dengan roh atau mengandalkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan. Prioritaskan beroperasi di alam roh. Posisikan diri Anda di lokasi yang tepat dan bekerjalah dengan kuasa Roh Kudus, bukan kuasa Anda sendiri. Kemudian Anda akan mulai melihat dampak dari otoritas rohani Anda saat Anda belajar menerapkannya dengan benar. Apa yang terlintas di benak Anda ketika memikirkan surga atau alam surgawi? Hal apa yang paling membuatmu merasa lelah dan letih? Hal-hal apa yang membuat Anda merasa paling berdaya dan gembira? Mari menjadi pribadi. Apa artinya hidup di bawah perjanjian kasih karunia yang baru bagi Anda? Bagaimana Tuhan telah menunjukkan kasih karunia kepada Anda? Bagaimana Anda bisa tahu kapan Anda mencoba mewujudkan sesuatu dengan kekuatan Anda sendiri? Apa perbedaannya ketika Anda mengandalkan kuasa Roh Kudus? Bagaimana pola pikir beribadah akan mengubah hidup Anda sehari-hari? Bagaimana hal ini akan mengubah kebiasaan atau rutinitas Anda? Ambil langkah selanjutnya. Apa satu hal yang telah dicuri musuh dari Anda yang ingin Anda pulihkan, bisa berupa kegembiraan, harapan, rusaknya hubungan, atau peluang yang terlewatkan. 2. Berdoalah minggu ini agar Tuhan memberikan pemulihan dalam hidup Anda saat Anda mulai masuk ke alam roh dan mempercayai kedaulatannya. 3. Area manakah dalam hidup Anda yang paling sulit Anda gunakan untuk bersandar pada kuasa Roh Kudus?
Periksa diri Anda minggu ini setiap kali hal itu terjadi. Bicaralah dengan rekan akuntabilitas tentang bagaimana Anda berupaya untuk menyerahkan area tersebut kepada Tuhan. Luangkan waktu sekitar 1 jam dalam minggu ini untuk meluangkan waktu beribadah kepada Tuhan. Temukan tempat yang tenang di mana Anda bisa menyendiri. Buatlah playlist ibadah dari lagu-lagu favorit Anda. Jika Anda suka, ambillah jurnal untuk menuliskan pemikiran dan doa Anda. Mulailah mengembangkan kebiasaan beribadah. Ingin masuk lebih dalam? Luangkan waktu untuk melihat ayat-ayat berikut: Mazmur 76:1-2, 110:1-2, 132:13-14, Yesaya 2:1-4, pukul 8:18, Efesus pukul 3:14-15, Filipi pukul 3:14-15, Ibrani pukul 1:13-14, 4:9-11, pukul 7:25, 12:1. Perbarui pikiran Anda. Tetapi kamu telah tiba di Gunung Sion dan kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan berlaksa-laksa malaikat, dan kepada Yesus, perantara perjanjian baru, dan kepada darah yang dipercikkan, yang lebih baik daripada darah Habel. Ibrani pukul 12:24. Baca juga tatkala penting. Ketika Roh berbicara pada Anda, momen terpenting bagi orang percaya. URL DILHAMI diilhami oleh Bapa Roh Kudus. Melalui hambanya, Pendeta Nuryani Evalin Simamora, Sarjana Pendidikan Kristen. Saudara diberkati. Melalui renungan hari ini, jadilah berkat dengan mendukung pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk dukungan pelayanan Gereja Holy Spirit, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Tanda hubung lebih besar dari dapat transfer lewat 1. Bank DKI 13923149576 AN, Holy Spirit. 2. Bank BCA 5790408642 AN, Esron Pandapotan, PSTH. Not, jika Bapak, Ibu, Saudara, Saudari transfer antar bank, dapat masukkan nomor rekening, kode bank, tujuan yang ingin ditransfer dan kode bank DKI 13 kali. Gereja Jodoh Holy Spirit, Esron Ministry Care LOST Souls. Melayani interdenominasi gereja. Konsultasi keluarga dan jodoh. Doa rahasia jamin, doa kesembuhan, doa pelepasan, kunjungan orang sakit. Ibadah open house office, kedukaan, kematian, penghiburan, pelayanan peti jenazah 24 jam, konseling pranikah, ibadah pemberkatan nikah. Gereja Jodoh Holy Spirit, alat perpanjangan Tuhan dalam perjodohan umatnya agar menikah sepadan. Dibutuhkan pemulihan citra diri sebagai tahap awal untuk bertumbuh dalam kerohanian. Kedewasaan rohani syarat utama dalam pernikahan Kristen. Gereja Jodoh Holy Spirit, Esron Ministry Jalan Tuparef, Pulau Mas Barat 12, nomor 23, RT 04, RW 09, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Info doa dan konsultasi, 24 jam online. HP 0818779370 dan 085100609654. Khusus panggilan HP 085217361142. Silakan bagikan renungan ini kepada saudara, teman, kerabat, sebab menginjili tugas setiap kita orang percaya, umat tebusan Tuhan Yesus Kristus. Butuh bantuan hukum, DPPCMC DKI Kabid Hukum. Siap membantu saudara, Pendeta Esron Panggabean, Sarjana Hukum, Sarjana Teologi, Magister Pendidikan. Google Maps, Esron dan Partner Biro Hukum. URL